Libur tahun baru 2026, kawasan Ancol dan Dufan, Jakarta dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Kawasan Pantai Karnaval masih menjadi favorit warga yang berkunjung ke kawasan Ancol, Jakarta. Pengunjung rata-rata adalah keluarga bersama dengan anak-anak datang sejak pagi hari untuk bermain di pantai landai dengan pasir putih. Anak-anak pun bisa bermain sepuasnya di beberapa wahana permainan yang tersedia di kawasan ini. Selain di pantai, ribuan pengunjung di kawasan Ancol memilih menghabiskan libur tahun baru di dunia fantasi atau Dufan. Bahkan sejak pagi tadi, antrean panjang sudah terlihat di pintu masuk. Antrean juga terlihat di beberapa wahana hiburan di dalam Dufan. Di antaranya adalah wahana halilintar, kora-kora, dan biang lala. Tak hanya dari Jabodetabek, pengunjung juga datang dari berbagai kota di Jawa dan juga luar Jawa. Ramai liburan tahun baru juga terlihat di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dengan tiket masuk yang relatif murah, pengunjung bisa bersantai menghabiskan libur tahun baru bersama dengan keluarga. Di momen awal tahun, pengunjung juga bisa melihat satwa baru, yaitu sepasang watusi atau sapi Afrika yang kini menjadi penghuni baru Ragunan. Sejak awal libur sekolah, jumlah pengunjung tercatat tembus hampir 300.000 orang. Diprediksi puncak kunjungan terjadi hari ini. Bagaimanakah keseruan berlibur di dunia fantasi Jakarta dan juga Taman Marga Satwa Ragunan? Sudah ada Henry Aprila yang akan melaporkan untuk Anda dari Dufan dan juga Ismalia Mediasari yang akan melaporkan dari Kebun Marga Satwa Ragunan. Terlebih dahulu kita akan sapa Henry. Henry, wahana apa yang paling digemari oleh pengunjung saat ini? Sabar, kalau saat ini saya sedang berada di kawasan Dufan yang tentunya ini awal hari ataupun awal tahun yang sangat menyenangkan sekali. Lihat belakang saya sangat menyenangkan sekali ya, masyarakat ataupun para pengunjung datang jauh-jauh dari berbagai wilayah. Nah, memang ini seru sekali ya Camar, karena di sini datang dari berbagai wilayah untuk menikmati berbagai wahana yang ada di Dufan. Tidak hanya itu Camar, ini harganya pun cukup ekonomis sehingga masyarakat sejak kemarin malam ini yang jauh-jauh datang dari berbagai wilayah sengaja tahun barunya di Ancol berliburnya ke Dufan. Dan tentunya juga ini sangat menyenangkan sekali. Bahkan saya tadi juga sempat keliling-keliling, ternyata wahananya sangat menyenangkan dan sangat menghibur, terutama bagi saya yang sambil bekerja, sambil bermain, terutama melihat masyarakat yang juga senang-senang. Tentu ini menjadi rekomendasi dan bahkan masyarakat juga memilih untuk bermain ke kawasan Dufan untuk mengisi di momen libur tahun baru 2026. Tamar, jangan lupa ke sini bersama dengan rekan-rekan atau bersama keluarga untuk menikmati beberapa momen-momen libur besar karena harganya juga cukup ekonomis. Camar. Baik, terima kasih. Kita akan ke rekan Ismalia yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Ismalia, bagaimanakah situasi dan kondisi di sana? Apakah masih ramai? Ya, halo, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Kami mengawali tahun 2026 dengan melihat hewan di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan. Nah, ada yang baru nih Camar di Ragunan karena ini merupakan hadiah tahun baru sepertinya. Ini ada hewan watusi. Jadi hewan watusi ini merupakan hewan sapi asal Afrika. Jadi kalau misalnya Camar dan juga pemirsa mau lihat sapi asal Afrika, nggak perlu jauh-jauh ke Afrika, cukup di Ragunan saja bisa melihat karena hewan watusi ini mempunyai ciri khas tanduk yang besar. Tanduk yang besar ini tidak hanya hiasan, tapi juga tanduk besar ini sebagai pertahanan mereka dan juga pengatur suhu tubuh mereka. Karena memang suhu di Indonesia dan di Afrika, negara asal mereka ini berbeda, Camar. Dan hewan watusi ini memang baru saja datang, jadi mereka mungkin masih malu-malu dan masih berada di kandang sana, masih belum bisa atau masih belum berani menyapa para pengunjung di sini. Dan di sini memang dari tadi kami lihat untuk para pengunjungnya sangat ramai sekali, terutama memang para orang tua yang membawa anak-anaknya untuk berlibur karena ini memang libur Nataru dan juga libur anak sekolah. Jadi memang banyak orang tua yang memang mengajak mereka untuk berlibur ke Taman Ragunan. Karena di Taman Wisata Ragunan ini tidak hanya melihat hewan, namun juga di sini suasananya dengan angin yang sepoi-sepoi. Ini cocok untuk bertamasya juga, dan juga mereka juga bisa dapat mengedukasi para anak-anaknya ini untuk bisa melihat hewan-hewan apa saja yang ada di Indonesia, juga di luar Indonesia. Ini banyak ada di Ragunan ini. Dan memang untuk cuaca tadi di sini baru saja hujan Camar, jadi mungkin memang
para pengunjung ini baru saja berteduh dan saat ini mereka sudah mulai kembali berjalan-jalan untuk melihat hewan-hewan di sini karena di sini tidak hanya watusi saja, di sini ada banyak, ada jerapah, ada harimau dan masih banyak lainnya hewan-hewan yang masih bisa dieksplor di sini. Dan selain itu, selain di sini banyak hewan yang bisa mengedukasi bagi para anak-anak, ini juga di Ragunan ini merupakan tempat wisata dengan harga yang cukup ramah di kantong karena hanya cukup 3.000 saja untuk anak-anak dan 4.000 untuk dewasa. Mereka bisa menikmati wisata bertamasya, bahkan di sini ada juga mereka bisa menikmati hidangan di sini bersama keluarga mereka. Jadi sangat seru sekali. Jadi ini kalau Camar sudah selesai siaran, saya tunggu di sini ya Camar untuk melihat Watusi bersama. Sekian kembali ke Anda Camar. Baik, setelah siaran saya akan langsung menyusul Ismalia ya yang ada di Ragunan. Terima kasih rekan Ismalia dan sebelumnya masih ada rekan Henry Aprila yang sedang asik bermain di Dufan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski tanpa pesta kembang api seperti tahun lalu, perayaan malam tahun baru di kawasan Bundaran HI Jakarta tetap berlangsung semarak. Ribuan warga memadati kawasan tersebut untuk menikmati panggung hiburan dan atraksi drone. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat untuk merayakan malam tahun baru. Meski sempat diguyur hujan sekitar pukul 21, warga tetap antusias datang bersama keluarga, teman dan pasangan untuk menikmati panggung hiburan yang disiapkan Pemprov DKI. Warga juga dihibur dengan atraksi drone bertema serba-serbi Jakarta hingga tarian kontemporer dan aksi DJ lokal. Dipimpin Gubernur Jakarta Pramono Anung, warga juga mengirimkan doa untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Utara. Selain di kawasan HI, semarak malam pergantian tahun juga terlihat di kawasan Monas. Sambil duduk di lapangan, warga dihibur air mancur menari dan video mapping. Kawasan Pantai Lagon, Ancol juga meriah di kawasan Tahun Baru meski tanpa pesta kembang api. Warga antusias menyaksikan panggung hiburan dan penampilan para musisi tanah air. Di tahun 2025-2026 ini banyak bencana yang ada di Indonesia. Di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, perayaan malam tahun baru digelar tanpa kembang api, melainkan dengan doa bersama lintas agama dalam suasana khidmat. Sementara itu, meski ada larangan pesta kembang api, sebagian warga Jakarta tetap menyalakan kembang api di detik-detik pergantian tahun baru. Dari pantauan kamera drone di langit Jakarta Utara, kembang api warna-warni menyala meriah meski tidak sebanyak tahun lalu. Warga menyalakan kembang api pada pukul 00 tadi malam, tepat di detik-detik pergantian tahun. Pemirsa, perayaan malam pergantian tahun begitu ramai di sejumlah daerah. Warga dan wisatawan berbondong-bondong memadati sejumlah lokasi wisata untuk menyaksikan pesta kembang api. Ribuan warga dan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan wisata Asia Afrika dan Braga Kota Bandung untuk merayakan malam pergantian tahun. Masyarakat sengaja datang ke kawasan ini untuk melihat langsung pesta kembang api yang mewarnai langit kota Bandung. Warga berharap perekonomian negara lebih baik tahun 2026. Sementara akibat penumpukan wisatawan dan kendaraan di kawasan ini, arus lalu lintas sempat macet total. Keramaian warga menyambut tahun baru 2026 juga terjadi di ikon kota, Jalan Tunjungan, Surabaya. Warga dan wisatawan dari luar kota senang melihat kembang api yang dibawa sendiri oleh masyarakat di sekitar kawasan ini. Antrean kendaraan pun membadati jalan hanya untuk menyaksikan kembang api. Malam tahun baru kali ini, Pemkot Surabaya tidak menggelar acara khusus dan pesta kembang api untuk masyarakat. Namun demikian, semarak tahun baru 2026 ini tetap penuh harapan untuk lebih baik. Dari Bandung, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Purwakarta, Jawa Barat antusias menyambut pergantian tahun baru dengan menonton air mancur menari di Taman Sri Baduga. Warga rela berdesakan untuk menonton pertunjukan. Ribuan wisatawan berdesakan di gerbang masuk Taman Air Mancur Menari Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat.
Warga rela berhimpitan demi menyaksikan pertunjukan air mancur menari pada momen pergantian tahun. Ribuan warga yang datang dari berbagai kota mengaku senang menyambut tahun baru bisa menyaksikan pertunjukan air mancur yang indah. Pemda Purwakarta memberikan 7.000 tiket gratis bagi masyarakat untuk menikmati keindahan ikon Purwakarta tersebut. Sementara itu, Kabid Pariwisata Purwakarta menjelaskan pergantian tahun baru kali ini dilakukan secara sederhana tanpa adanya pesta kembang api karena dalam kondisi berkabung atas bencana yang menimpa Sumatera. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pertunjukan air mancur Sibaduga ini diharapkan dapat menjadi penutup tahun yang berkesan sekaligus memperkuat ikon wisata unggulan di Kabupaten Purwakarta. Dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menghabiskan malam pergantian tahun bersama dengan warga terdampak bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Didampingi sejumlah menterinya, Prabowo menghabiskan malam pergantian tahun di pengungsian warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Duduk di tengah pengungsian, Prabowo menonton pertunjukan layar tancap bersama dengan ratusan warga. Presiden menonton film animasi terbaik karya anak bangsa Jumbo, sekaligus menyemangati warga yang tengah menghadapi musibah banjir bandang. Prabowo berpesan agar momen tahun baru membawa harapan baru agar warga korban banjir dapat pulih dan bangkit kembali setelah dilanda musibah. Sampah plastik dan sisa makanan memenuhi kawasan Bundaran HI usai perayaan malam pergantian tahun. Tak hanya di jalan, sampah para pengunjung tersebut juga memenuhi trotoar hingga taman kota. Hamparan sampah plastik dan sisa makanan berserakan di sepanjang jalan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat usai pesta malam pergantian tahun. Tumpukan sampah berserakan di sejumlah titik berupa sampah botol plastik, kemasan makanan, dan kertas hingga sisa atribut perayaan. Tak hanya di badan jalan, sampah-sampah ini juga terlihat di trotoar dan juga taman kota. Seluruh sampah ini berasal dari ribuan warga yang membubarkan diri setelah pesta pergantian tahun. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk tertib dan bertanggung jawab, termasuk membawa pulang sampah masing-masing. Sementara itu, akibat melebihi kapasitas zona 4 tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang Kota Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibatnya 3 truk yang sedang mengantre terjun ke kali dan tertimbun tumpukan sampah dari ketinggian lebih dari 40 meter. Mobil Mang Coy kena ulah buang kadang, urukan sampah Mang Coy diharap tah. Ya mobil tah. Mobil pusat. Warga geger sesaat longsor terjadi di zona 4 TPST Bantar Gebang Kota Bekasi. 3 truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta yang sedang mengantre terhempas ke sungai setelah dihantam tumpukan sampah dari ketinggian 40 meter. Allah, astagfirullahaladzim. Dilaporkan seorang supir ikut terjatuh ke sungai, namun beruntung ia selamat. Peristiwa ini terjadi saat sopir sedang menunggu antrian, tiba-tiba gunungan sampah longsor dan terjang 3 truk. Diketahui longsor di TPST Bantar Gebang bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang kali akibat kelebihan kapasitas. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi truk yang terjun ke Kali Ciketing Bantar Gebang. Selain itu, proses evakuasi juga dilakukan dengan menata ulang sampah. Pengelola TPST Bantar Gebang belum bisa memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Atalia Praratia hadir dalam sidang gugatan cerainya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Namun dalam sidang kedua dengan agenda pembacaan tuntutan, Ridwan Kamil diwakili kuasa hukumnya. Sidang gugatan cerai Atalia Praratia dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Agenda sidang kedua adalah pembacaan tuntutan yang dilaksanakan secara tertutup. Pada sidang tersebut, Atalia menghadirkan 2 orang saksi, seorang asisten rumah tangga dan kakak kandungnya. Sedangkan Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya.
Seluruh rangkaian sidang kedua meliputi pembacaan tuntutan, replik, duplik, serta keterangan para saksi. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab perceraian, tim kuasa hukum Atalia menyangkal hal tersebut. Sementara itu, dalam persidangan kedua ini, sejumlah kerabat dan sahabat terlihat hadir memberikan dukungan moral kepada Atalia. Dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya agar kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan. Gitu. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Sidang lanjutan adalah tahap penyampaian kesimpulan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Anda masih di seputar Anyu Siang. Ribuan wisatawan memadati sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat. Salah satunya adalah Lembang Park and Zoo yang menjadi favorit wisatawan. Lembang Park and Zoo yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat ramai dikunjungi ribuan wisatawan. Pengunjung menikmati berbagai wahana, mulai dari memberi makan hewan langka, hingga berkeliling di area kampung satwa menggunakan truk warawiri arah militer untuk merasakan melihat hewan buas dari dekat dengan aman. Pada libur panjang ini, terasa istimewa dengan kehadiran dua anak harimau Golden Tabby yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, koleksi terbaru yang hadir diantaranya 4 ekor lemur ekor cincin dewasa yang juga primata khas dari Pulau Madagaskar, Afrika. Pengunjung diperkirakan akan terus bertambah hingga minggu mendatang yang menjadi hari terakhir masa libur Nataru. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, musim libur tahun baru, kota kartun Ibarbo Park di Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Wisatawan menikmati puluhan wahana bertema dunia kartun. Berlibur ke Yogyakarta belum lengkap rasanya jika belum berkunjung ke destinasi wisata menarik dan viral di media sosial bernama Ibarbo Park. Berlokasi di Jalan Raya Magelang kilometer 14 Sleman, taman wisata keluarga dengan konsep kota kartun dan wahana permainan edukatif ini selalu ramai pengunjung. Di Ibarbo Park, pengunjung bisa menikmati 23 wahana dengan spot foto menarik dan instagramable yang tersebar hampir di setiap sudut, membuat pengalaman liburan lebih terasa menyenangkan. Wisatawan juga bisa berkeliling naik kereta yang ditarik dinosaurus maupun kendaraan mini, sembari menikmati keindahan deretan rumah kartun dengan beragam karakter. Pada pergantian tahun baru, tercatat lebih dari 3.500 wisatawan memadati Ibarbo Park. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, hingga dari luar Jawa. Ini banget ya, bikin menarik banget, banyak wahananya. Anak-anak jadi puas, main yang terusan bisa seluruh wahana bisa ikut bermain. Jadi kayak di Disney juga ya, kayak Disneyland juga ya, Disneylandnya mini Disneyland Indonesia yang affordable. Diperkirakan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Ibarbo Park akan mengalami puncaknya pada akhir masa liburan sekolah di awal tahun 2026 dengan perkiraan sebanyak 4.000 lebih pengunjung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heruti Joko, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Hainda bersama tim yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tetap semangat. Sampai jumpa.